Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Cahyani Putri dari SMP Nuris Jember. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang batu menangis. Penasaran dengan ceritanya? Mari simak. Alkisah di sebuah desa terpencil di daerah Kalimantan Barat, Indonesia. Hiduplah seorang janda tua dengan putrinya yang cantik jelita bernama Darmi. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di sudut desa. Sejak ayah Darmi meninggal, kehidupan mereka menjadi susah. Ayah Darmi tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, Ibu Darmi harus bekerja di sawah atau ladang orang lain sebagai buruh upahan. Lelah sekali menjadi buruh ini. Aku harap Darmi bisa membantuku kelak. Sementara putrinya, Darmi, hanya bisa bersolek dan mengagumi kecantikannya. Setiap sore, ia selalu hilir mudik di kampungnya tanpa tujuan yang jelas. Kecuali hanya untuk mempertontonkan kecantikannya. Namaku Darmi, perempuan yang cantik. Kulitku mulus, rambutku juga bagus. Hei penonton, kalian mau kan jadi pacarku? Secara aku kan cantik. Tetapi Darmi tidak pernah mau membantu ibunya. Setiap ibunya mengajaknya pergi ke sawah, Darmi selalu menolak. Dengan alasan, "Tidak, Bu. Aku tidak mau pergi ke sawah. Nanti kulitku kotor terkena lumpur." Mendengar jawaban putrinya itu, ibunya menjadi sedih. Ia pun pergi ke sawah untuk bekerja. Setelah ibunya pulang dari sawah, Darmi pun langsung menuju ke ibunya dan meminta uang. "Bu, mana uang upahnya itu?" "Jangan, Nak. Uang ini untuk membeli kebutuhan kita hari ini." "Tapi Bu, bedakku sudah habis. Aku harus beli yang baru." "Kamu memang anak yang tidak tahu diri. Kerjanya hanya menghabiskan uang saja, tapi tidak mau bekerja." Meskipun marah, sang ibu tetap saja memberikan uang upahnya itu kepada Darmi. Keadaan tersebut terjadi hampir setiap hari. Pada suatu hari, saat ibunya hendak pergi ke pasar, Darmi berpesan agar dibelikan sebuah alat kecantikan. Namun, ibunya tidak tahu alat kecantikan yang ia maksud. "Kalau begitu, ayo ikut ibu pergi ke pasar." "Aku tidak mau pergi ke pasar bersama ibu." Namun, setelah didesak, Darmi pun bersedia. "Aku mau pergi ke pasar bersama ibu, tapi dengan syarat ibu harus berjalan di belakangku." "Memang kenapa, Nak?" "Ya, aku malu pada orang-orang jika harus berjalan berdampingan bersama ibu." Memang kenapa, Nak? Kenapa harus malu? Bukankah aku ini ibu kandungmu?" "Ya, ibu seharusnya berkaca. Lihat wajah ibu yang sudah keriput itu dan baju ibu yang sudah kotor itu. Aku malu punya ibu yang lusuh seperti itu." Mendengar jawaban putrinya, sang ibu menjadi sangat sedih. Walaupun sedih,
ia tetap saja menuruti permintaan putrinya. Mereka pun berjalan untuk pergi ke pasar. Di tengah perjalanan, si Darmi bertemu dengan temannya yang tinggal di kampung lain. "Hei Darmi, hendak kemana kamu?" "Biasalah, hendak ke pasar." Siapa yang ada di belakangmu itu?" "Oh, itu. Dia adalah pembantuku. Sudah ya, aku mau pergi ke pasar dulu." Jawaban Darmi membuat ibunya luar biasa sedih. Mereka pun melanjutkan perjalanannya pergi ke pasar. Tidak berapa lama, mereka pun bertemu dengan seorang pemuda yang gagah perkasa. "Hei Nona, hendak kemana kamu?" Hendak ke pasar." Itu siapa yang ada di belakangmu? Apakah dia ibumu?" "Tentu saja tidak. Dia pembantuku. Mana mungkin aku punya ibu yang lusuh seperti itu. Sudah ya, aku mau pergi ke pasar dulu." Jawaban Darmi membuat ibunya sangat sedih. Begitulah yang terjadi sepanjang perjalanan menuju ke pasar. Tiba-tiba, Ibu Darmi berhenti dan duduk di pinggir jalan. "Ibu kenapa berhenti? Ayo, kita harus pergi ke pasar. Ayo, Bu." "Cukup, Darmi. Cukup. Aku sudah lelah dengan semua perlakuanmu itu. Aku ini ibumu, Darmi, bukan pembantumu. Akulah ibu yang melahirkanmu. Pantaskah kau mengacuhkan diriku? Aku yang selalu menemanimu. Kau anggapku pembantu, padahal ku ibumu." Ya Tuhan, ampunilah hamba yang lemah ini. Hamba sudah tidak tahan lagi dengan sikap putri hamba. Berilah dia hukuman yang setimpal, Tuhan. Tiba-tiba langit menjadi mendung. Petir menyambar-nyambar. Hujan turun dengan deras. Perlahan-lahan kaki Darmi berubah menjadi batu. Darmi pun panik. Ibu, kenapa dengan kakiku, Bu? Maafkan Darmi, Bu. Darmi tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Namun, apa boleh buat? Nasi sudah menjadi bubur. Hukuman bagi anak yang durhaka itu sudah tidak dapat lagi dihindari. Akhirnya, anak durhaka itu hanya bisa menangis menyesali perbuatannya. Langit pun berubah menjadi cerah seperti sedia kala. Tubuh Darmi sudah berubah menjadi batu dan meneteskan air mata. Oleh masyarakat setempat, batu itu diberi nama batu menangis. Jadi teman-teman, pesan moral dari cerita ini adalah kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu yang telah melahirkan kita. Sekian dari saya. Saya, Indah Cahyaning Putri dari SMP Nuris Jember.
Sampai jumpa di babak final. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.